dalam urusan yang berhubungan dengan perayaan Natal atau peringatan Natal yang memperingati lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan, tidak mungkin kita akan ikut merayakan, memperingati hari tersebut yang bertentangan dengan prinsip dari agama kita. Dalam keyakinan kita, Yesus adalah seorang hamba Allah, seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW juga seorang Rasul, bukan anak Tuhan. Dan seandainya dia tidak menikmati karunia Allah dengan mendapatkan anak-anak yang baik, yang saleh, dia kehilangan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya manusia enggan untuk berumah tangga, dengan sendirinya yang akan terjadi kepunahan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umatan wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majlis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Kemarin sempat ada di sosmed yang bilang Muslim gak boleh turut serta dalam perayaan agama lain, termasuk nggak boleh menyediakan catering untuk acara non-muslim. Misal catering untuk acara keagamaan non-muslim, apakah tidak merayakan berarti nggak boleh juga memberikan jasa untuk acara mereka? Gimana pandangan Baba dalam hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengingatkan kita kaum muslimin untuk tidak memaksa orang lain masuk ke dalam agama kita, mengikuti keyakinan kita. Bahkan tugas Nabi dan Rasul bukan memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam, tapi tugas mereka menerangkan, menjelaskan hingga hujjah Allah sampai kepada setiap orang. Nah setelah itu faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman silahkan dia beriman, bukan iman secara terpaksa tapi dari ketulusan dan pilihannya. Nah siapa yang menolak untuk beriman, dia memilih kekafiran, itu juga menjadi haknya. Nabi dan Rasul, demikian pula kita, tidak dibolehkan memaksa orang lain untuk
menerima, meyakini keyakinan kita. Oleh karena itu dalam suratul Kafirun Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan Rasulnya untuk mengumumkan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Orang kafir di sini dengan sendirinya yang mengingkari apa-apa yang menjadi apa? Yang menjadi persyaratan keharusan bagi orang yang beriman. Menurut kita kaum muslimin, beriman kepada rukun iman yang 6, beriman juga kepada rukun Islamnya, beriman kepada ihsan. Seandainya mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, sebagaimana sebelumnya Allah mengutus Isa alaihi salatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul, dengan sendirinya mereka masuk dalam kategori kafir. Begitu juga kalau mereka beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Al-Quran, mereka termasuk dari orang yang kafir, artinya ingkar kepada apa-apa yang kita imani. Atau mereka meyakini bahwasannya Yesus sebagai anak Tuhan. Kita meyakini Yesus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dengan sendirinya, sebagaimana keterangan dan penegasan dari Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Pada ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Begitu juga sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa adalah salah satu Tuhan di antara 3 oknum yang membentuk ketuhanan di kalangan mereka-mereka yang mengimani hal ini. Maka dengan tegas Allah menjelaskan bahwa mereka termasuk dari orang-orang yang kafir, artinya apa? Mengingkari kebenaran yang kita imani dan kita yakini. Begitu juga kita di mata mereka juga termasuk orang-orang yang kafir. Kenapa? Kita tidak mengimani, meyakini Yesus sebagai anak Tuhan. Kita tidak mengimani keempat Injil yang ada itu sebagai kitab suci. Di mata mereka kita termasuk orang yang kafir. Artinya kita tidak merasa marah kalau dikatakan kita kafir terhadap apa yang mereka yakini, dan kita menganggap mereka kafir dengan apa yang kita yakini. Maka setelah jelas pemisah di antara kita dan mereka, Allah perintahkan kita mengumumkan, katakan wahai orang-orang kafir, baik dari ahli kitab atau dari kaum musyrikin, la a'budu ma ta'budun. Tanpa tendeng aling-aling, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga dengan cara kalian beragama, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi jangan mengatakan kita semua sama-sama beriman menyembah Tuhan yang sama. Tidak benar. Wala ana abidun ma abattum. Begitu juga dengan keimanan kami, keislaman kami kepada Allah dan mengikuti petunjuk Al-Quran, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kembali diulangi, wala antum abiduna ma'bud, dan kalian pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Tapi walaupun demikian, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian pilihan kalian, agama kalian, keyakinan kalian, begitu juga bagi saya, agama saya. Artinya kita tidak akan mengganggu ibadah mereka, tidak akan sama sekali melakukan teror terhadap agama mereka. Yang ada kita menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kita kaum muslimin, dan mengajak juga mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau mereka anggap ini kebenaran, mereka dapat masuk ke dalam Islam. Kalau mereka anggap ini tidak benar, itu menjadi hak mereka. Dan di hari kemudian nanti kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini, dalam urusan yang berhubungan dengan perayaan Natal atau peringatan Natal yang memperingati lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan, tidak mungkin kita akan ikut merayakan, memperingati hari tersebut yang bertentangan dengan prinsip dari agama kita.
Dalam keyakinan kita Yesus adalah seorang hamba Allah, seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW juga seorang Rasul, bukan anak Tuhan. Sebagaimana kita memandang Nabi Muhammad, kita juga memandang Al-Masih alaihi salatu wassalam, Nabi mulia yang Allah anugerahkan berbagai macam mukjizat yang begitu indah. Bahkan Islam mengajarkan kita menghormati ibunda beliau. Tidak seperti tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Maria. Jadi dalam hal yang berhubungan dengan keyakinan, dalam ritual keagamaan, kita tidak dibolehkan untuk berkumpul bersama-sama dalam hal ini, serta mengucapkan selamat Natal. Bukan karena kita ekstrim, tapi karena ini berhubungan dengan keyakinan kita. Tapi kalian silahkan menjalankan dan melakukan ritual keagamaan kalian. Adapun kalau mereka memesan, katakan catering dari kita, memesan catering dari kita, menyediakan makanan yang halal yang mereka pesan, dengan sendiri sama dengan kita berdagang makanan, lalu mereka beli makanan dari tempat kita, baik dari restoran kita. Kalau menyangkut pelayan catering yang melayani jamaah, dengan sendirinya kita bisa meminta dari pelayan-pelayan non-muslim yang bekerja melayani mereka agar tidak bercampur di antara dua orang yang memiliki keyakinan yang berbeda yang menimbulkan juga fitnah. Kita hargai kebebasan mereka memiliki keyakinan mereka sebagaimana yang dihargai Allah. Tapi untuk melayani, katakan jamaah yang mengadakan ritual keagamaan, lalu pihak catering dengan sendirinya sesuai dengan keyakinan mereka mengirimkan pelayan-pelayan non-muslim yang seagama dengan mereka. Kan lebih nyaman. Betul gak? Tapi mengirimkan makanan untuk mereka gak ada masalah. Bahkan kalau kita membuka material, lalu gereja membeli dari kita, katakan barang-barang bangunan seperti genteng, umpamanya besi, itu gak ada masalah. Walaupun dibangun untuk gereja tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Ini hubungan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kebaikan dengan mereka, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari mereka yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, untuk bersikap baik terhadap mereka. Melakukan tabadul al-manafi, bertukar manfaat. Dan berlaku adil terhadap mereka. Allah menyukai orang yang berbuat adil. Di Eropa, di Amerika, kaum muslimin yang membangun masjid-masjid mereka. Menggunakan juga bahkan tukang-tukang yang bekerja itu dari orang-orang mereka. Artinya dalam hal ini tidak menyentuh keyakinan dan keimanan kita. Oleh karena itu saya merasa heran kepada Menteri Agama kita yang mengadakan acara Natal bersama dengan dalih toleransi. Ini tidak benar. Tidak benar sama sekali. Mereka yang mengadakan Natal, katakan Departemen Agama, ada departemen yang memelihara urusan yang berhubungan dengan umat Katolik atau umat Protestan. Biar mereka yang mengadakan. Mereka yang mengadakan. Nah, kaum muslimin berhubungan dengan acara-acara keagamaan mereka. Saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Tapi kalau orang dalam masjid dengan dalih toleransi diharuskan masuk ke gereja, yang dari gereja masuk ke masjid, ini nggak benar sama sekali. Jadi jangan dengan dalih toleransi kita harus satukan keyakinan semua orang sama. Ini bukan toleransi, ini intimidasi, pemaksaan orang untuk melakukan atau menerima apa-apa yang bertentangan dengan keimanan dan keyakinan. Jadi berkaitan dengan catering kita bisa memenuhi permintaan mereka dengan syarat makanan yang halal. Kemudian berkaitan dengan pelayan, kita bisa minta pelayan non-muslim yang melayani mereka agar sejalan dengan iman dan keyakinan mereka. Ini merupakan cara yang terbaik. Tapi mengucapkan selamat Natal yang artinya selamat lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, ini yang tidak dibenarkan sama sekali. Oleh karena itu kita dapat mengatakan salam sejahtera ketika Al-Masih dilahirkan.
ketika beliau diwafatkan. Begitu pula ketika beliau dibangkitkan kembali. Sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada sebuah kejadian menarik berkaitan masalah warisan di kalangan aktor mancanegara seperti Jackie Chan dan Daniel Craig yang memiliki kekayaan yang amat besar. Daniel Craig memiliki estimasi kekayaan tuh sampai 2,5 triliun dan Jackie Chan bahkan lebih besar, hampir 9 triliun. Alasannya mereka tidak ingin anak-anaknya manja. Bahkan Jackie Chan berkata, jika anak saya mampu, dia bisa cari uang sendiri. Jika tidak, dia hanya akan menghabiskan uang saya. Jadi mereka memilih untuk menghabiskan uang mereka selama masih hidup dan mendonasikan sisa hartanya kepada yayasan amal. Nah, itu bagaimana Mbah dalam Islam? Apa yang dilakukan Jackie Chan, begitu pula Daniel Craig ini adalah pilihan mereka. Dengan sendiri kalau dikembalikan ke dalam Islam bertentangan dengan apa? Dengan nilai-nilai Islam. Harta dalam pandangan agama Islam adalah amanat, titipan dari Allah. Untuk mendapatkan harta juga harus mengikuti usaha yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harta tersebut dipergunakan untuk apa-apa yang sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling berhak atas harta kita pertama-tama adalah orang yang terdekat dengan kita. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan. Dijawab oleh Allah, qul ma anfaqtum min khairin, katakan apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Katakan apa yang diinfakkan, pertama-tama perhatikan kedua orang tua kalian, kemudian kerabat-kerabat terdekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus sabil. Dengan sendirinya di samping orang tua, yang terdekat setelah orang tua kita adalah pasangan kita, anak-anak kita. Kita diwajibkan memberikan nafkah untuk mereka pada saat kita hidup. Pada saat kita meninggal dunia, maka otoritas terhadap harta tersebut berpindah kepada ahli waris sebagaimana yang ditetapkan Al-Quran. Allah mengaturnya langsung karena Islam agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya. Allah wasiatkan pada anak-anak kalian yang laki-laki 2 kali bahagian perempuan karena apa? Karena tanggung jawab finansial pada laki-laki lebih besar daripada wanita. Samping dia memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, dia memberikan nafkah juga untuk kedua orang tuanya, juga untuk saudari-saudari perempuannya. Begitu juga dia punya tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Ini sebagaimana keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wanita, harta yang diterima untuk dirinya, dia tidak wajib memberikan nafkah kepada suaminya, kepada anak-anaknya, tapi tanggung jawab dilimpahkan kepada laki-laki, maka laki-laki diberikan bahagian 2 kali bahagian wanita. Jadi pada saat hidup, maka amanat tersebut berada di atas pundak orang tua. Begitu orang tua meninggal dunia, pindah kepada ahli warisnya. Jadi kalau seandainya orang tua mengeluarkan wasiat mengharamkan anak-anak keluarganya ahli warisnya dari warisan tersebut, ini merupakan pelanggaran dalam Islam yang bisa membuat dirinya terjerumus dalam azab yang kekal di hari kemudian nanti. Kalau kita membaca ayat surat An-Nisa, setelah menjelaskan bahagian masing-masing, Allah sebutkan, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Siapa yang menentang Allah dan melanggar garis yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan aturan-aturannya, Allah masukkan dia ke dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya di dalam. Kenapa? Karena mengurus harta juga bahagian yang berhubungan dengan apa? Dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jackie Chan maupun Daniel Craig bukan orang-orang yang beriman.
Mereka beranggapan yang mereka dapatkan itu dari hasil usaha mereka. Karena mungkin materialisme sudah menguasai jiwa mereka, hingga rasa rahmat terhadap keluarga pun tidak mereka rasakan. Itu hanya alasan sebetulnya. Mereka kikir dengan harta mereka bukan hanya pada masa hidup. Di saat mereka akan meninggalkan dunia pun, mereka tuh berat untuk dipisahkan dari harta mereka. Dan Jackie Chan dikenal sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, dia pernah berselingkuh dengan seorang wanita, dia melahirkan anak, ternyata dia abaikan kewajiban dia berlepas tangan dari anak yang didapatkan dari hubungan haram tersebut. Nah, kalau anak-anak kandungnya saya tidak diperdulikan, apalagi terhadap orang lain. Jadi penampilan yang ditampilkan Jackie Chan dalam peran-peran di berbagai macam film, itu hanya peran. Yang baik di mata Islam adalah yang baik pada keluarganya, yang baik terhadap sesama manusia. Itu juga Daniel Craig. Jadi kalau kita lihat artis yang sering dijadikan sebagai idola ini tidak layak untuk menjadi idola. Kecuali sebagian kecil dari mereka yang kita perhatikan punya kemanusiaan yang amat tinggi. Tapi peran-peran menjadi pahlawan, pembela kebenaran itu hanya peran. Tapi bukan mewakili kepribadian mereka yang sebenarnya. Kalau dia tahu anak-anak yang membutuhkan sebagian dari uang tersebut, dia beramal untuk yayasan kemanusiaan, hal yang indah. Tapi kalau menyirami yang jauh mengabaikan yang dekat, berarti hatinya tidak sama sekali memiliki rasa rahmat yang diinginkan pamor dan nama sebagaimana perannya dalam berbagai macam film. Dia mengakhiri hidupnya juga dengan nama yang indah sebagai seorang dermawan yang mendermakan hartanya. Ini yang kita sayangkan, dan banyak orang terpedaya. Dia merasa berbuat kebaikan, sebetulnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Rasulullah mengatakan, kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta mengemis ke sana kemari. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Bah, kemarin kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang kemuliaan dan ketauladanan keluarga Rasulullah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita di zaman dan kondisi hari ini dapat mewujudkan ketauladanan Ahlul Bait di rumah-rumah kita yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassairina ala nahjil qawim ila yaumiddin. Wassalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mempelajari bersama-sama kehidupan dari keluarga Nabi kita Muhammad SAW, kelebihan, keutamaan dan keindahan mereka bukan dari kemegahan hidup dan kemewahan, tapi keluarga Rasul, mereka hidup justru untuk melayani manusia. Istri-istri Rasul, panggilan mereka adalah ibu orang-orang yang beriman. Secara otomatis Rasul adalah ayah bagi orang-orang yang beriman. Sebagai bukti bahwa mereka hidup melayani manusia. Ketika sahabat-sahabat Nabi telah mulai hidup sejahtera, mereka memiliki rumah, meninggalkan rumah yang mereka diami dari rumah kaum Ansor. Istri-istri Rasul datang kepada Rasulullah memohon tambahan nafkah. Tapi Rasulullah ketika mendengar permintaan ini wajahnya langsung muram. Dan turun dalam Al-Quran yang memerintahkan Rasul untuk mengajukan pilihan kepada istri-istrinya. Kalau kalian memilih kehidupan dunia dan hiasannya, Rasul akan memenuhi harapan kalian. Tapi kalian tidak layak lagi untuk mendampingi Rasul SAW sebagai istri dan ibu orang-orang yang beriman.
Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya, demikian pula hari akhirat, Allah sediakan bagi orang yang berbuat kebaikan dari kalian ganjaran yang amat besar. Ini merupakan ayat yang diturunkan kepada Rasul untuk mengajukan pilihan kepada istri-istri Nabi. Yang pertama dipanggil adalah Sayyidah Aisyah yang termuda. Ketika ditawarkan pilihan ini, Sayyidah Aisyah termasuk istri-istri yang lain. Mereka memilih Allah dan Rasulnya. Bukan karena Rasul tidak mampu untuk memberikan permintaan mereka. Tapi Rasul menjadikan dirinya, keluarganya, orang-orang yang hidup demi umat manusia melayani mereka. Jadi bukan karena kemegahan, kemewahan hidup mereka. Tapi Rasulullah SAW bersama para istrinya. Begitu pula anak beliau As-Sayyidah Fatimah. Bersama suami beliau Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Begitu pula putra-putra beliau. Al-Hasan wal Husain dan putri-putrinya. Begitu pula putri-putri Rasulullah SAW yang lain, demikian pula keluarganya. Betul-betul Rasulullah membimbing mereka, mendidik mereka untuk menjadi manusia-manusia mulia. Yang jiwanya penuh rahmah, penuh cinta, dan menjadikan diri mereka, bukan ucapan, tapi diri mereka, kepribadian mereka sebagai tauladan di tengah-tengah umat. Oleh karena itu ketika Allah memberikan bimbingan pada keluarga Rasul, Allah mengingatkan bahwa kalian ini bukan seperti wanita yang lain. Ini bukan hanya istri Rasul, tapi mencakup juga wanita-wanita dari keluarga Rasul. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Kalian wanita-wanita dari keluarga Rasul tidak sama dengan wanita yang lain. Kalau kalian bertakwa, maka jaga cara berbicara kalian. Jangan dibuat-buat dan dimanja-manjakan. Allah ingatkan mereka untuk tidak berdandan bersolek. Dengan cara bersoleknya orang-orang jahiliyah menampakkan aurat mereka. Lebih banyak berdiam di rumah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, merenungkan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di rumah mereka. Begitu pula hikmah-hikmah yang amat indah. Lalu Allah terangkan, Allah bimbing kalian seperti ini untuk menjauhkan dari kalian berbagai macam kotoran dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Jadi keluarga Nabi yang mendapatkan bimbingan Allah untuk mensucikan hidup mereka dan menjadikan mereka sebagai manusia-manusia tauladan yang amat indah. Yang menjadi ikutan bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu orang kalau ingin melihat bagaimana ketauladan wanita dari keluarga Rasul dapat melihat melalui mereka. Begitu juga orang yang dibina oleh Rasul SAW. Bukan orang-orang yang menginginkan dunia. Bukan orang yang mengutamakan kedudukan. Tapi orang-orang yang mengutamakan keridhaan Allah. Oleh karena itu rahmat Allah dapat kita saksikan dalam kehidupan mereka. Bagaimana hubungan seorang ayah bersama putrinya. Dimulai dari hubungan seorang suami dengan istrinya. Kita dapat lihat bagaimana Rasul memperlakukan istrinya begitu mulia. Kemudian hubungan seorang ayah dengan anaknya. Pada masa jahiliyah perempuan tidak memiliki sama sekali nilai. Dianggap hanya beban. Dijadikan sebagai pemuas nafsu, bahkan diwarisi pada sebagian masyarakat jahiliyah. Tapi pada masa Rasul wanita dimuliakan. Rasulullah menamakan putrinya Fatimah Ummu Abiha. Dan dia paling senang kalau mendapatkan hidangan dari putrinya. Rumah yang pertama didatangi kembali dari perjalanan rumah putrinya. Pada saat meninggalkan rumah terakhir, rumah sang putri. Dan bagaimana Rasul selalu mengingatkan mereka akan perang kedudukan mereka. Agar mereka menjauhkan noda, perbuatan yang tidak baik. Dan mereka selalu mengingat bimbingan petunjuk Allah yang ingin menjaga kesucian mereka. Jadi kalau orang ingin mempelajari madrasah cinta, mereka dapat melihat dan belajar dari madrasah cinta yang dibangun oleh keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tidak marah untuk diri mereka. Mereka seandainya marah semata-mata untuk Allah. Oleh karena itu ada kejadian yang menarik.
Ketika seorang gubernur dari Bani Umayyah dicopot dari jabatannya dan dia dibenci oleh penduduk Madinah karena kejahatan kezalimannya, terutama sekali terhadap keluarga Rasul. Pada masa dia berkuasa kebetulan bertepatan dengan Imam Ali Zainul Abidin, itu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika dia dipenjarakan, kemudian diikat di tiang masjid, pemimpin yang baru mengatakan siapa saja yang ingin membalas dendamnya terhadap orang tersebut dipersilahkan. Tujuan pemimpin yang baru ini mengambil hati rakyat penduduk Madinah. Yang datang pertama-tama Imam Ali Zainul Abidin. Datang kepadanya. Kamu tidak perlu khawatir dari kami dan keluarga Rasul yang lain akan menyakiti kamu. Kami akan membalas kebaikan dengan balasan yang lebih baik, tapi kami tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau kamu perlu sesuatu, kirim orang atau minta orang untuk menyampaikan hajatmu kepada kami. Akhirnya orang ini sambil berlinang-linang air mata mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan risalahnya. Keluarga Rasul bukan hanya orang yang mempunyai hubungan nasab dengan Rasul. Tapi mereka di samping mempunyai hubungan nasab, mereka juga menjadikan Rasul sebagai tauladan dan idola mereka. Mereka belajar dari Rasul dan kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, begitu juga dari Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis yang cukup terkenal. Rasulullah mengatakan, Inni tarikun fikumut thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitabullah wa ittaqati ahla baiti. Aku tinggalkan buat kalian dua amanat yang memiliki bobot yang besar. Yang satu lebih berat dari yang lain, itu kitab Allah. Kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua wa itrati ahla baiti. Rasul bukan hanya mengatakan keturunanku, ya, keluargaku, tapi ditambahkan kata itrah yang diambil dari kata al-itru yang artinya harum. Maksudnya keluarga Rasul, ya, yang begitu harum semerbak dengan akhlak pekerti mereka, hidup bukan untuk diri mereka, mereka melayani manusia untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kata al-itrah. Hadis ini sahih, bahkan lebih sahih daripada hadis kitab Allah wa sunnati. Karena kitab Allah wa sunnati hadisnya hadis mursal. Al-Hakim meriwayatkannya dalam keadaan muttasil, tapi rawi-rawinya dikenal sebagai orang yang kadzab. Jadi hadis ini dibandingkan dengan kitab Allah wa itrati ahla baiti, ya, jauh kitab Allah wa itrati ahla baiti lebih kuat diriwayatkan oleh Muslim, oleh Ahmad bin Hanbal, dan sekian banyak rawi yang lain. Jadi yang menjadi contoh bukan setiap orang yang mempunyai hubungan darah dengan Rasul, tidak. Tapi wa itrati ahla baiti, yaitu ketauladan dari keluarga Rasul yang aromanya harum semerbak, akhlak pekertinya begitu mulia, dan mereka orang yang terdepan dalam mencontoh kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang menggunakan nasabnya untuk membuli, untuk melakukan intimidasi, mengambil keuntungan manfaat dari orang lain. Ini berbeda dengan cermin kehidupan keluarga Rasul yang mengabdikan hidup mereka untuk Allah, Rasulnya, dan umat manusia. Mari bersama-sama kita belajar dari madrasah cinta, madrasah rahmat yang begitu indah, madrasah yang betul-betul mendidik manusia-manusianya untuk memiliki budi yang mulia, pekerti yang luhur. Tapi kalau seorang mengaku sebagai keturunan Rasul, tapi akhlaknya, cara hidupnya tidak meneladani Rasul, sama dengan putra Nuh, sama juga dengan istri Nuh. Mereka hanya berhubungan keluarga, tapi tidak sama sekali berhubungan secara ideologis. Oleh karena itu, kata Ahlul Bait itu ditujukan hanya untuk yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak termasuk dalam kata Ahlul Bait. Kita bisa lihat dalam Al-Quran penempatan kata Ahlul Bait itu khusus untuk orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita dapat belajar
dari kehidupan keluarga Rasul, baik dari Rasulullah, dari istri-istri, terutama sekali As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, yang mempersembahkan hidupnya, hartanya untuk mendukung Rasul dalam perjuangannya. Salah satu pilar tegaknya Islam. Begitu pula sang paman Abu Thalib yang dituduh oleh banyak orang mati dalam keadaan musyrik. Padahal riwayat-riwayat yang lain menegaskan bahwa Abu Thalib seorang yang mempersembahkan hidupnya untuk berjuang membela bukan soal kemenakannya, tapi membela kebenaran yang disampaikan oleh sang kemenakan. Dan dia ikut diboikot dalam lembah Abu Thalib ketika kaum muslimin diboikot oleh kaum musyrikin. Dia bersama mereka kaum muslimin. Sedangkan Abu Jahal atau Abu Lahab sang paman Nabi yang tidak beriman di luar. Yang berimanlah yang berkumpul. Adapun yang meriwayatkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, orang-orang yang tidak pernah menyaksikan langsung kejadian tersebut, tapi kejadian diriwayatkan orang yang tidak berjumpa dengan Abu Thalib tanpa ada perantara di antara mereka. Dalam ilmu hadis dinamakan tadlis. Tadlis kita tidak akan terima dari manapun datangnya. Dari kepribadian, dari jalan hidupnya kita bisa melihat mana yang beriman dan mana yang tak beriman. Wallahu a'lam. Bah, ada non-muslim yang nanya, jika Allah Maha Adil dan Maha Pengasih, bagaimana posisi dua orang non-muslim? Apakah doa mereka ditolak sepenuhnya atau tetap bisa dikabulkan dalam bentuk tertentu? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, penyayang terhadap hambanya. Bahkan memberikan kesempatan yang luas sepanjang hidupnya untuk kembali kepadanya. Allah tidak pernah meninggalkan juga hambanya, baik yang muslim maupun non-muslim, sekejap pun Allah tidak pernah tinggalkan. Tapi hambanya yang meninggalkan Allah. Hambanya yang melupakan Allah. Hambanya yang berkhianat terhadap Allah ketika mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah Allah segerakan hukumannya terhadap mereka yang melakukan hal ini? Sama sekali tidak. Allah berikan kesempatan, kalau hari ini tidak, besok, kalau bulan ini tidak, di bulan yang akan datang, di waktu yang akan datang. Oleh karena itu Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini bukan hanya untuk Rasul. Allah tidak pernah meninggalkan kamu dan membenci kamu. Cobaan yang kamu hadapi itu merupakan bentuk pendidikan dari Allah yang akan mengangkat derajat seseorang. Oleh karena itu Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada, bersama dengan ilmunya, dengan rahmatnya, dengan kasihnya, dengan pendidikannya. Tapi manusia banyak yang tidak menghargai perhatian Allah terhadap mereka. Maka mereka yang bersyukur pada Allah, beriman kepadanya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan mengerjakan amal saleh, mereka mendapatkan janji Allah di dunia dan janji Allah di hari akhirat nanti. Sedangkan mereka yang berbuat kebaikan di dunia, kebaikan mereka tidak akan hilang. Tapi kalau mereka mempersekutukan Allah, berkhianat terhadap Allah, menisbatkan sekutu-sekutu baginya, padahal Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya sendiri tanpa ada sekutu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas kebaikan mereka di dunia. Tapi di hari akhirat mereka tidak berhak menerima janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak pernah merupakan kebaikan manusia. Dibalas kebaikannya. Tapi di hari akhirat dia tidak akan menerima bahagian. Karena apa? Karena dia tidak sama sekali mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah yang begitu jelas bagi mereka semuanya. Dan dalam hal ini tidak ada sama sekali pilih kasih dan diskriminasi. Seandainya seorang muslim juga mempersekutukan Allah atau berbuat yang buruk dan tidak benar, dengan sendirinya Allah tidak akan menerima dirinya. Jadi jangan dia merasa puas bahwa dia merasa terjamin keselamatannya karena dia mengaku sebagai seorang muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Allah lihat kepribadiannya, jiwanya dan cara hidupnya. Allah bukan melihat namanya atau atributnya, tapi Allah lihat bagaimana kepribadiannya, cara hidupnya. Apabila dia beriman pada Allah, tidak mempersekutukan Allah, mengerjakan amal soleh, maka dia akan selamat. Dan banyak orang di luar Islam juga mereka tidak mempersekutukan Allah. Mereka berbuat kebajikan, tapi rupanya ajaran agama tidak sampai kepada mereka walaupun di tengah-tengah kemajuan saat ini.
Apalagi banyak orang-orang yang dipalingkan dari Islam karena melihat perilakunya orang-orang Islam yang tidak baik, akhirnya mereka menjauh. Mereka menyaksikan dunia Islam berperang satu sama lain, bahkan mengkhianati saudara mereka, bekerja sama dengan musuh-musuh mereka. Ini tidak menarik bagi orang-orang di luar Islam. Tapi mereka meyakini bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Mereka juga mencintai perbuatan baik dan mulia. Kalau mereka mempelajari kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW atau mengenal Al-Quran saja, insya Allah mereka akan menyambut petunjuk tersebut seperti yang terjadi pada Jeffrey Lang, Maurice Bucaille, yang terjadi pada Roger Jarudi dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita dalam beragama mencontoh Rasul. Manusia suci yang terjamin kemuliaannya. Kemudian kita memandang orang selain Rasul juga dengan mengembalikannya kepada Rasul. Kalau perilaku mereka sejalan dengan Rasul, kita jadikan sebagai tauladan. Tapi walaupun mereka ulama, kiai atau habib, tapi mereka tidak meneladani Rasul, hidup dengan gaya hidup yang aneh dan asing, kita tidak akan ikuti. Walaupun dia memiliki hubungan darah dengan Rasul SAW, melakukan perbuatan yang aneh-aneh bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Rasul, kita tidak akan sama sekali mengikutinya. Apakah mereka lebih mulia daripada Rasul? Dengan sendirinya tidak. Jadi kita selalu betul-betul kembali kepada nilai-nilai Rabbani, baik itu kitab sucinya maupun Rasul yang Allah perintahkan untuk menjadi tauladan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Bah, ada pertanyaan yang viral di sosmed. Pertanyaannya kayak gini. Guys, sorry mau nanya serius, nostalgia. Jika dalam agama, khususnya Islam, berdosakah jika memilih untuk tidak menikah? Terus ada perempuan yang menjawab pertanyaan itu, Bah. Dia ngejawab kayak gini. Hukum nikah bisa menjadi mubah bagi seorang yang aman dari zina kalau seorang perempuan sudah mandiri, mampu mencukupi dan menafkahi kebutuhan hidupnya sendiri, serta bisa menjaga diri. Gimana pandangan Baba dalam hal ini, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan biologis di antara pria dan wanita. Tapi pernikahan ini yaitu menyatukan pasangan pria dan wanita ini merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam diri manusia untuk membimbing mereka menuju kedamaian, kesempurnaan dan keharmonian. Ini bukan hanya sekedar ikatan biologis. Dan kita tahu dalam Islam, wanita itu merupakan belahan jiwa laki-laki. Laki-laki juga merupakan belahan jiwa dari wanita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu dengan lainnya. Laki-laki sendiri tidak akan lengkap dan tidak akan menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna. Tak akan mampu menyempurnakan kemanusiaannya. Begitu juga seorang wanita sendiri tidak berpasangan, dia tidak akan mampu untuk menyempurnakan kemanusiaan. Dia tidak akan merasakan keindahan dengan kehadiran pasangan yang melengkapi hidupnya. Jadi mereka sebetulnya saling melengkapi satu dengan lainnya. Sebagaimana firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan nikmat dan karunia-Nya, Allah ciptakan min anfusikum, dari diri kalian, dari entitas yang sama, pasangan-pasangan kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian berdua merasakan rasa sakinah. Rasa sakinah. Yang tidak mungkin dapat dipenuhi melalui apa? Melalui jalan yang lain. Ini merupakan
buah dari kehidupan rumah tangga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Litaskunu ilaiha, untuk membuat kalian hidup dalam suasana yang penuh rasa sakinah, tentram dan damai. Dengan syarat laki-laki menjalankan kewajibannya, memandang wanita sebagai pendamping hidupnya, wanita juga demikian memandang laki-laki sebagai apa? Sebagai pasangannya dan pemimpin yang memimpinnya untuk mengarungi kehidupan bersama-sama dalam keridhaan Allah, penuh dengan rasa rahmat di antara mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah anugerahkan, berikan bingkisan kado dua. Pertama, mawaddah, ya, rasa kedekatan. Padahal mereka baru berjumpa, bahkan mungkin tidak pernah berjumpa sebelumnya. Mereka dinikahkan oleh orang tua mereka. Subhanallah, mereka merasakan rasa kedekatan, kecintaan. Warahmah, dan juga rahmat. Bagaimana mereka hidup bertahun-tahun hingga tua, ternyata apa? Kecintaan mereka tidak menurun, bahkan rasa rahmat menggenangi jiwa mereka. Mereka saling merindukan, saling membutuhkan satu dengan lain. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Padahal itu merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi mereka yang mau bertafakur. Jadi tujuan dari perkawinan bukan hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologis masing-masing. Ini hanya merupakan salah satunya untuk meredakan syahwat ya, yang ada pada diri mereka. Di samping meredakan syahwat juga, dari hubungan tersebut diharapkan bisa melahirkan hamba-hamba yang soleh, yang bertakwa, menjadi imam yang baik di atas muka bumi. Karena kita tahu bahwa peran kita sebagai manusia ini kan diangkat sebagai khalifah. Begitu kita pergi, kita digantikan oleh penerus yang lain. Kalau seandainya manusia enggan untuk berumah tangga, maka dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya yang akan terjadi apa? Kepunahan. Dan seandainya dia tidak menikmati karunia Allah dengan mendapatkan anak-anak yang baik, yang saleh, dia kehilangan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan ini hikmahnya diantaranya satu, menyempurnakan agama kita dan menjaga iman kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini. Orang kalau berumah tangga, menikah, maka separuh dari imannya telah terpenuhi. Fa'alaihi bin nisfil baqi, tinggal separuh yang lain menjadi apa? Tanggung jawabnya. Beda antara seorang pemuda yang sendiri atau pemudi dengan pasangan suami istri yang hidup di bawah naungan rumah ya, yang menerima curahan rahmat Allah, menjaga kecintaan mereka, bukan seperti hubungan liar yang tidak membangun tanggung jawab. Jadi menyempurnakan agama kita dan iman kita, dan menjaga diri kita untuk terpuruk dalam perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, Allah jadikan perkawinan menjadi sumber ketenangan, kedamaian. Ini amat dibutuhkan oleh kita. Kalau kita bekerja dari mulai pagi hingga malam, kita kembali ke rumah sendiri, kita akan merasakan kehampaan. Tapi dengan adanya pasangan yang menanti, pasangan yang melengkapi kehidupan kita, juga dengan lahirnya anak keturunan, kita akan merasakan kedamaian yang amat indah. Dan anak bukan merupakan beban. Istri juga bukan merupakan lawan dan tandingan, tapi pelengkap hidup kita, dan kita pelengkap hidupnya. Anak-anak menjadi buah dari perkawinan yang amat indah. Mungkin banyak orang enggan untuk berumah tangga karena menyaksikan potret dari kehidupan rumah tangga yang jauh dari ketenangan, kebahagiaan yang ada hanya apa? Intimidasi, kebohongan, dan kepalsuan. Kemudian apa? Rumah tangga juga akan menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Ini indah sekali. Menumbuhkan rasa cinta dan sayang, artinya menyuburkan rasa rahmat di hati kita dan sayang bukan hanya pada keluarga, juga terhadap orang lain. Sebagaimana kita ingin menjaga istri kita, anak kita, kita juga mempertimbangkan orang lain dan anak-anak mereka. Kemudian juga apa? Rumah tangga ini merupakan ladang dari amal soleh. Kenapa? Karena orang yang berumah tangga dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar, perjuangan, dan di sana mereka meraih betul-betul panen yang tak terhingga. Apalagi dengan lahirnya anak keturunan yang soleh.
Kemudian yang kelima, ini juga merupakan apa? Merupakan madrasah. Rumah tangga itu merupakan madrasah, di mana merupakan ladang pendidikan. Ya, di sana kita belajar bukan hanya teori bertauhid, bukan hanya teori bertawakal, tapi di sana kita belajar betul-betul tawakal secara praktis. Demikian pula tauhidnya pada saat kita menghadapi tantangan. Kemudian kita kembali kepada Allah. Hanya orang yang berjuang yang dapat merasakan indahnya bertawakal dan indahnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Rumah tangga merupakan pendidikan yang melatih dan menumbuhkan rasa amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Amanah dan tanggung jawab. Melalui pelatihan-pelatihan yang dihadapi pasangan suami istri, dari mulai mereka berumah tangga perlahan-lahan, mereka berhadapan dengan berbagai macam serba-serbi liku-liku kehidupan rumah tangga. Dan di sana juga mereka merasakan pertolongan Allah. Dan indahnya di saat dia bertawakal kepada Allah di samping usaha yang mereka lakukan. Ini rumah tangga merupakan madrasah, miniatur pendidikan dalam kehidupan kita yang tidak mungkin dapat digantikan dengan yang lain. Kemudian juga apa? Menjaga hubungan sosial dan peradaban. Kan rumah tangga ini pasangan suami istri juga apa? Menjalin hubungan di antara dua keluarga. Kemudian juga dengan cabang-cabang mereka masing-masing. Membangun peradaban yang amat indah. Ini kalau perkawinan diikuti dengan apa? Diikuti betul-betul dengan kita berpegang kepada bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga merupakan teman perjalanan kita menuju hari akhir nanti. Dengan harapan atas perjuangan cobaan yang kita hadapi, mengharapkan rahmat Allah dan syurganya di hari kemudian nanti. Kalau seandainya orang memilih untuk tidak menikah karena dia merasa dia sudah mampu mandiri independen, itu pilihan dia silakan. Tapi dia akan kehilangan nikmat karunia Allah yang tak terhingga. Dia tidak akan merasakan rasa sakinah seperti pasangan yang berumah tangga. Betul cobaannya besar. Tapi dia tidak akan merasakan hikmah-hikmah yang tadi disebutkan. Dari mulai sakinahnya, keharmoniannya, pendidikannya yang menumbuhkan rasa cinta. Juga merasakan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala turun tangan untuk memberikan apa? Memberikan bimbingan belayan bagi mereka-mereka pasangan yang betul-betul menjalin kehidupan mereka di bawah naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang mengatakan bahwa saya memilih untuk tidak menikah karena saya punya kelemahan, bahwa tidak ada gairah sama sekali. Saya betul-betul semenjak tumbuh merasakan bahwa tidak ada sama sekali rangsangan syahwat. Saya takut kalau sampai mendolimi pasangan saya. Lebih baik saya menghabiskan waktu saya untuk ibadah perjuangan di jalan Allah. Bukan karena menolak untuk mengikuti fitrah Allah dan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini sunnahku. Membuat orang melatih diri bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab. Juga membuat dia membangun hubungan sosial, bukan membangun egonya, merasa dia mampu, merasa dia kuat. Dia tidak perlu sama sekali apa? Hidup dalam hubungan sosial. Ini sebetulnya akibat dari ketakutan juga, atau akibat dari salah faham karena contoh-contoh yang tidak baik yang ditemukan. Tapi kalau dia menemukan contoh yang indah dalam kehidupan rumah tangga, seperti yang dicontohkan dalam madrasah cinta keluarga Nabi kita Muhammad SAW, berbeda keadaannya. Wallahu a'lam. Baik para pendengar, ada beberapa penjelasan dari ulama yang mengharamkan alat musik itu karena alatnya, bukan karena isi liriknya dan dampaknya kepada pendengar. Nah, kalau misalnya alat musik diharamkan karena secara zatnya, kalau gitu kenapa nggak pedang atau senjata api yang diharamkan juga? Karena kan ini adalah alat yang keduanya dapat disalahgunakan. Bagaimana penjelasannya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina.
Orang bertanya-tanya bagaimana hukumnya musik. Bagaimana hukumnya musik. Begitu juga alat-alat musik. Apakah secara zati diharamkan? Apakah pengharamannya berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan? Dengan dampak yang ditimbulkan. Apabila dampaknya positif, ya tidak membawa manusia ke arah penyimpangan, hukumnya mubah. Tapi kalau seandainya dampaknya membawa ke arah yang negatif, mendorong orang untuk berbuat maksiat, menjerumuskan diri ke dalam perbuatan keji, melalaikan dirinya dari Allah, ya, maka hukumnya haram. Sebagian ulama mengharamkan musik, demikian pula alat-alat musik. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khamra, kemudian wal harir wal ma'asif. Dari Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasul bahwasanya akan datang nanti di tengah-tengah umatku kaum-kaum yang menghalalkan minuman keras. Wal hira juga perzinaan. Wal harir dan sutra. Wal ma'azif dan alat-alat musik. Diriwayatkan dari Bukhari, tapi ingat ta'liqan, artinya hadis ini mu'allaq. Hadis ini tidak muttasil dengan Rasul, ada beberapa sanadnya yang hilang. Kita dalam hukum Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita berhati-hati. Jangan kita menisbatkan kepada Allah dan Rasulnya halal dan haram tanpa dasar yang kuat. Lalu sebagian ahli hadis mengatakan walaupun diriwayatkan oleh Bukhari ta'liqan atau mu'allaqan, tapi Abu Dawud meriwayatkannya secara muttasil. Jawabannya, pada Abu Dawud tidak disebutkan kata ma'azif, disebutkan khamar, disebutkan juga zina, disebutkan juga sutra, tapi tidak disebutkan ma'azif yang menjadi pokok pembicaraan kita. Kemudian mereka mengambil ayat dari surat Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ada sebagian orang yang membeli lahwal hadits. Lahwal hadits maksudnya pembicaraan, ya, sarana-sarana yang membuat orang lupa kepada Allah Ta'ala untuk menyesatkan dari apa? Jalan Allah. Lalu mereka meriwayatkan sebab nuzul dari ayat ini, itu juga merupakan riwayat yang lemah, bahwa ada orang sengaja mengumpulkan penari-penari, penyanyi-penyanyi, mengajak orang-orang untuk berkumpul supaya mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan Rasul. Jawaban dari riwayat ini, begitu pula pendapat ini, bahwa selagi musik dan berbagai macam aktivitas, ya, yang membuat kita lupa kepada Allah, jauh dari Allah, apalagi menjerumuskan dalam kemaksiatan, itu haram, la syak. Kita sepakat dalam hal ini. Kita bersepakat bahwa musik yang membuat kita lupa kepada Allah, mendorong ke arah yang negatif, menjauhkan dari kebenaran, maka ini merupakan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari merupakan hadis mu'allaq, bukan muttasil, dan dia juga merupakan hadis ahad. Sedangkan dari riwayat Abu Dawud tidak menyebutkan ma'azif, ya. Oleh karena itu kita lebih condong melihat musik tergantung dampak yang ditimbulkan. Juga acara yang diadakan. Kalau acaranya jelas-jelasan acara-acara mesum, acara-acara yang tidak baik, walaupun musiknya, ya, mengajak pada kebaikan. Contoh jangan jauh, ada musik-musik membacakan selawat, tapi pada acara yang tidak islami, ini dampak yang ditimbulkan buruk sekali. Bercampur antara yang baik dan yang buruk. Selawat dengan suara yang indah, ya, tentu digunakan untuk berjoget. Wanita-wanita berkumpul dengan pakaian yang tidak senonoh. Ini jelas-jelasan haram karena yang baik dan buruk atau yang hak dan batil bercampur menjadi satu. Walaupun lagunya selawat. Bahkan lagunya pun Asmaul Husna. Tapi acaranya
acara-acara yang tidak benar. Haram hukumnya. Tapi sayang, justru ini yang berlangsung pada saat ini. Tapi kalau seandainya nasihat-nasihat, ya, kita jumpai ada petikan-petikan nasihat, diiringi dengan suara musik yang lembut, ya, yang menyentuh kalbu, kita bertanya, dari mana alasan bahwa musik ini diharamkan? Atau Asmaul Husna dibacakan, selawat kepada Rasul dengan irama musik yang betul-betul apa? Yang lembut, yang menyentuh hati kita, menggugah kecintaan kita kepada Rasul. Bahkan banyak orang meneteskan air mata. Tanpa ada dampak-dampak yang negatif, bukan diadakan pada acara-acara yang bercampur di antara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Maka dalam hal ini kita apa? Kita tidak sama sekali condong bersama mereka yang mengharamkan alat musik secara apa? Secara total. Di kalangan Ahlul Bait juga sama. Kita jumpai bahwa apa? Mereka mengharamkan semua alat-alat musik dan acara-acara yang menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan dan memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi menjelaskan dia mengadakan acara tersebut untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jangankan musik. Seandainya ada ceramah agama menyesatkan manusia dari jalan Allah taala, haram hukumnya. Banyak sekarang acara-acara maulid isinya wal'iyadzubillah ceramah-ceramah yang isinya humor, porno, kebohongan, khayal, riwayat-riwayat yang dibahas yang jauh dari tuntunan Allah hingga agama akhirnya menjadi tidak jelas. Yang jelas justru kebohongan yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ghazali, seorang terkemuka, di saat dia merasakan hatinya kok begitu hambar, gersang, dia memilih untuk mendengarkan lagu yang menyentuh kalbunya, yang berisikan kata-kata yang baik. Begitu dia kembali melunak, dihentikan musiknya. Pernah sekali waktu kita dalam keadaan berasa tidak nyaman, atau kita dengarkan suara nyanyian dan musik. Insafkanlah dirimu wahai manusia. Langsung hati kita apa? Yang tadinya dalam keadaan betul-betul apa? Lengah, tersadar kembali. Mengingat betul-betul kehidupan ini sebagaimana yang digambarkan dalam lagu tersebut. Kata-kata yang merupakan petikan-petikan dari kata-kata mutiara. Tapi belum tentu yang menyanyikan mengamalkan pesan tersebut. Karena antara penyanyi yang menyanyikan lagunya, ya, dan makna yang disampaikan belum tentu dia mengamalkan hal tersebut. Kita doakan mudah-mudahan mereka sadar, insaf kembali bersama-sama kepada Allah. Mendengarkan juga Asmaul Husna yang dibacakan oleh Benami, ya, dengan iringan musik lembut, begitu juga selawat. Ya. Sebetulnya dari sini kita bisa melihat bagaimana dampak yang diharamkan Allah dan diperingatkan tidak sama sekali kita rasakan. Seperti tadi, kalau seandainya alat musik diharamkan secara dzati, maka dengan sendirinya apa? Pedang, senjata-senjata juga diharamkan karena menimbulkan dampak apa? Dia senjata bermata dua, bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk membunuh orang. Jadi senjata tidak diharamkan secara dzati kecuali apabila dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang merusak. Adapun senjata digunakan untuk membela, mempertahankan kehormatan, atau pisau digunakan untuk memotong katakan masakan kita, ini bukan merupakan satu yang diharamkan. Ini pilihan saya juga tidak memaksa kepada mereka-mereka yang berpandangan bahwa alat musik itu haram secara total. Itu pilihan mereka, tapi pilihan saya selagi dampaknya positif, baik, menyentuh hati, menyadarkan kita, tidak mengandung kata-kata makna-makna yang diharamkan Allah dan tidak diadakan pada acara-acara yang bercampur di antara yang hak dan batil, maka dengan sendirinya musik ini yang membantu kita untuk ingat kepada Allah, bukan merupakan sesuatu yang diharamkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Baba atas nasihat dan penjabarannya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah, Al-Fakir beserta seluruh yang tugas kami mohon undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.